Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan belajar kembali tentang elektronika analog. Pada pembahasan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang JFET. Apa itu JFET atau Junction Field Effect Transistor? JFET atau Junction Field Effect Transistor ini adalah komponen semikonduktor yang memiliki 3 buah terminal, yaitu gate, drain, dan source. Tegangan yang diberikan pada terminal gate ini akan menghasilkan efek medan listrik di daerah pertemuan, yaitu antara bahan P dan bahan N. Arus yang mengalir dari drain ke source ini dikendalikan dengan cara yaitu mengatur tegangan pada terminal gate dan source-nya. Ini adalah prinsip dasar dari JFET. Struktur dari JFET atau Junction Field Effect Transistor. JFET ini terdiri dari 2 buah tipe, yaitu JFET tipe N atau N-channel JFET dan JFET tipe P, yaitu P-channel JFET. Sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa JFET ini memiliki 3 buah saluran, yaitu saluran gate, drain, dan source. Pada N-channel JFET, secara struktur saluran gate ini terbuat dari bahan tipe P, sedangkan untuk drain dan source-nya ini terbuat dari bahan tipe N. Sedangkan untuk JFET P-channel, saluran gate-nya ini terbuat dari material tipe N, sedangkan untuk drain dan source-nya ini terbuat dari material tipe P. Ini adalah perbedaan secara struktur dari JFET, N-JFET, dan P-JFET. Bagaimana cara pembiasan agar JFET ini dapat bekerja? Pada N-channel atau JFET tipe N, agar arus pada drain ke source ini dapat dikendalikan, maka pembiasan yang harus dilakukan yaitu bias mundur atau reverse bias, yaitu dengan mengatur tegangan pada gate dan source ini negatif. Semakin negatif tegangan gate dan source-nya, maka efek medan yang terjadi pada depletion layer ini akan semakin besar, sehingga arus yang mengalir dari drain ke source ini akan semakin kecil. Jadi untuk mengendalikan arus pada drain dan source untuk N-channel, yaitu dengan mengatur tegangan gate dan source melalui pembiasan reverse. Sedangkan untuk P-channel, maka ini sebaliknya. Untuk mengatur efek medan yang terjadi pada daerah pertemuan antara tipe N dan P, yaitu daerah depletion layer, maka ini digunakan yaitu pembiasan maju atau forward bias. Dengan memberikan tegangan lebih positif atau lebih besar, maka arus yang mengalir dari drain ke source ini dapat dikendalikan. Semakin positif tegangan pada gate dan source-nya, maka arus yang mengalir dari drain ke source ini akan semakin kecil. Ini adalah perbedaan bagaimana cara pembiasan JFET, yaitu JFET tipe N dan JFET tipe P. Untuk JFET tipe N, maka pembiasan yang harus dilakukan yaitu bias mundur, sedangkan untuk JFET tipe P, ini pembiasan yang dilakukan adalah bias maju. Demikian perbedaan cara pembiasan JFET tipe N dan JFET tipe P. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kerja JFET tipe N. Pada gambar ilustrasi, sebagai contoh ini diberikan tegangan VGS sama dengan 0. Ingat bahwa cara kerja JFET tipe N agar arus dari drain ke source ini dapat dikendalikan, maka pembiasan yang dilakukan adalah bias mundur. Untuk pembiasan mundur atau reverse bias, arus yang terjadi pada gate atau IG ini sama dengan 0. Rekan-rekan sekalian, dengan memberikan tegangan VGS sama dengan 0, maka kita bisa amati depletion layer yang terjadi ini sangat kecil, sehingga ini memungkinkan arus drain ke source ini mengalir dengan bebas. Pada saat VGS ini sama dengan 0, maka arus yang mengalir dari drain ke source ini adalah arus maksimum atau disebut dengan IDSS. Kemudian ketika kita berikan VGS sama dengan -1, maka kita bisa amati pada depletion layer efek medan yang terjadi ini semakin lebar.
Semakin lebarnya efek medan yang terjadi pada depletion layer, ini akan mempersempit arus sehingga arus yang awalnya secara bebas ini mengalir ke drain ke source, ini akan semakin kecil. Kita bisa amati dalam gambar kurva karakteristik, ketika VGS sama dengan -1, maka arus ini lebih kecil dari IDSS. Kemudian ketika kita berikan tegangan yaitu -2, maka terjadi pelebaran pada depletion layer dan arus semakin kecil. Demikian juga ketika kita turunkan kembali nilai VGS sama dengan -3, maka arus yang mengalir dari drain ke source ini semakin kecil. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terjadi yaitu efek medan yang diakibatkan oleh pemberian bias pada gate dan source-nya. Semakin negatif pembiasannya, maka efek medan yang terjadi pada depletion layer ini semakin lebar, sehingga ini akan menyebabkan arus IDS ini semakin kecil sampai ketika VGS ini sama dengan -4, yang menyebabkan arus tidak mengalir lagi dari drain ke source. Demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana ilustrasi cara kerja JFET tipe N, di mana pemberian tegangan pada VGS semakin negatif, maka arus yang mengalir dari drain ke source ini semakin kecil sampai yaitu VGS off atau V bits off yang menyebabkan IDS sama dengan 0. Rekan-rekan sekalian, kalau kita amati pada kurva karakteristik JFET dibandingkan dengan kurva karakteristik dari BCT, bahwa kurva karakteristik JFET semakin negatif VGS, maka arus yang mengalir yaitu dari arus drain ke source ini semakin kecil sampai ketika VGS ini sama dengan V bits off, maka arus yang mengalir ini sama dengan 0. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian bahwa JFET prinsip dasarnya untuk mengatur arus drain ke source yaitu dengan mengatur tegangan. Sementara untuk transistor BJT atau bipolar junction transistor, untuk mengatur arus kolektor yaitu arus yang mengalir dari kolektor ke emitor, ini dengan cara mengatur arus pada basisnya. Maka di sana bisa tampak sekali perbedaan antara JFET dengan BJT. Pada JFET, pengaturan arus drain ke source ini dilakukan dengan cara mengatur tegangan yaitu pada gate dan source-nya. Sedangkan pada transistor BJT, untuk mengatur arus dari kolektor ke emitor ini dengan cara mengatur arus pada basisnya. Ini adalah prinsip dasar yang membedakan antara JFET dengan BJT. Demikian rekan-rekan sekalian, perbedaan antara prinsip dasar pembiasan pada JFET dan BJT. Untuk JFET sekali lagi, pengaturan arus drain ke source-nya ini dikendalikan oleh tegangan. Sedangkan pada BJT, untuk mengatur arus kolektor ke emitor ini dilakukan dengan mengatur arus. Hubungan antara IDS dan VGS pada JFET ini dirumuskan IDS sama dengan IDSS dikali 1 minus VGS per VP kuadrat. IDS adalah arus dari drain ke source, sedangkan IDSS adalah arus drain source maksimum, yaitu merupakan suatu konstanta. Nilai IDSS ini sudah ditetapkan oleh pabrikan, sehingga nilai IDSS ini merupakan suatu konstanta. VGS adalah tegangan dari gate ke source, sedangkan VP adalah tegangan pitch off, yaitu tegangan yang menyebabkan arus IDS ini sama dengan 0. Ini juga merupakan suatu konstanta. Sebagai contoh, misalkan diketahui suatu rangkaian yang menggunakan JFET N channel dengan IDSS yaitu 12 mA dan V pitch off sama dengan -4 volt. Pertanyaannya adalah, gambarkan kurva karakteristik hubungan antara IDS dan VGS. Pada gambar ini ditunjukkan sebuah rangkaian JFET N channel, yang mana JFET N channel ini dihubungkan dengan sumber VGS
kita akan mencoba untuk menggambarkan kurva karakteristik dari IDS dan VGS untuk JFET tipe N dengan memberikan tegangan variasi pada VGS. Rangkaian JFET ini dihubungkan dengan sumber tegangan VCC yaitu 10 volt. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa hubungan antara IDS dan VGS ini dirumuskan yaitu IDS sama dengan IDSS dikali 1 min VGS per V pitch off kuadrat. Yang pertama, dengan mengatur VGS sama dengan 0, maka didapatkan nilai IDS sama dengan IDSS. IDSS adalah 12 mA dikali 1 dikurangi VGS. VGS nya adalah 0, kemudian dibagi V pitch off sama dengan minus 4 dikuadratkan, maka didapatkan nilai IDS sama dengan 12 mA dikali 1, 0 dibagi minus 4 adalah 0 dikuadratkan, didapatkan nilai IDS sama dengan 12 mA dikali 1 kuadrat, maka nilai IDS ketika VGS sama dengan 0 ini sama dengan 12 mA. Maka bisa dilihat pada kurva karakteristik ketika VGS sama dengan 0 maka didapatkan IDS ini sama dengan nilai IDSS. Kemudian dengan mengatur IDS sama dengan minus 1, maka didapatkan nilai yaitu IDS sama dengan 12 mA dikali 1 dikurangi VGS sama dengan minus 1 dibagi V pitch off yaitu minus 4 dikuadratkan, maka didapatkan nilai IDS yaitu 12 mA dikali 1 minus 4 dibagi minus 1 dibagi minus 4 sama dengan 1/4 dikuadratkan, didapatkan hasil IDS sama dengan 12 mA. 1 dikurangi 1/4 adalah 3/4 kuadrat, didapatkan nilai yaitu 12 mA dikali 9/16 yaitu 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, maka hasilnya adalah 6,75 mA. Maka pada kurva karakteristik ini bisa dilihat dengan memberikan nilai VGS sama dengan minus 1, didapatkan nilai IDS sama dengan 6,75 mA. Kemudian selanjutnya, dengan mengatur kembali VGS sama dengan minus 2, didapatkan nilai IDS sama dengan 12 mA adalah IDSS dikali 1 dikurangi VGS adalah minus 2 dibagi V pitch off sama dengan minus 4 dikuadratkan, maka didapatkan nilai yaitu IDS sama dengan 12 mA dikali 1 dikurangi minus 2 per minus 4 adalah setengah dikuadratkan, didapatkan nilai IDS sama dengan 12 mA dikali setengah dikuadratkan. Maka hasilnya yaitu IDS sama dengan 12 mA, setengah kuadrat adalah 1/4, didapatkan hasil IDS sama dengan 3 mA. Maka pada grafik kurva karakteristik ini ditunjukkan ketika VGS ini sama dengan minus 2, maka arus yang mengalir dari drain ke source ini sama dengan 3 mA. Berikutnya, dengan mengatur kembali VGS yaitu menjadi VGS sama dengan minus 3, maka didapatkan dari rumus yaitu IDS sama dengan IDSS sama dengan nilai IDS adalah 12 mA dikalikan 1 dikurangi VGS adalah minus 3 dengan V pitch off sama dengan minus 4 dikuadratkan, didapatkan hasil yaitu IDS sama dengan 12 mA dikali 1 dikurangi minus 3 dibagi minus 4 adalah 3/4 dikuadratkan. Maka didapatkan hasil selanjutnya adalah 12 mA 1 dikurangi 3/4 adalah 1/4 dikuadratkan, maka hasil dari 1/4 kuadrat sama dengan 1/16. Didapatkan hasil IDS yaitu 0,75 mA. Pada grafik karakteristik, maka VGS sama dengan minus 3 ini didapatkan IDS yaitu arus yang mengalir dari drain ke source ini sama dengan 0,75. Selanjutnya, bagaimana ketika VGS ini kita atur menjadi minus 4? Maka didapatkan nilai yaitu IDS sama dengan 12 mA dikali 1 dikurangi VGS adalah minus 4
dibagi V pitch off yaitu minus 4 dikuadratkan, maka didapatkan hasil yaitu IDS sama dengan 12 mA dikali 1 minus 4 dibagi minus 4 dikuadratkan yaitu 1. IDS sama dengan 12 mA, 1 dikurangi 1 sama dengan 0 dikuadratkan yaitu 12 kali 0 sama dengan 0 mA. Maka dari perhitungan-perhitungan yang kita lakukan, ketika VGS sama dengan minus 4, nilai IDS-nya adalah 0. Dari titik-titik kerja ini, ketika VGS sama dengan minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ini kita hubungkan, maka didapatkan yaitu kurva karakteristik dari JFET tipe N berupa fungsi kuadrat. Dari kurva karakteristik ini, maka bisa kita simpulkan semakin negatif dari VGS, maka semakin kecil pula arus yang mengalir dari drain ke source. Hingga VGS sama dengan V pitch off yaitu minus 4, maka arus yang mengalir dari drain ke source ini sama dengan 0. Demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana prinsip kerja dari JFET tipe N. Bahwasannya prinsip kerja dari JFET yaitu dengan mengatur tegangan pada VGS. Hal ini berbeda ketika kita mempelajari tentang transistor bipolar, di mana transistor bipolar untuk mengatur arus dari kolektor ke emitor dengan cara mengatur arus pada basisnya. Sementara untuk JFET, untuk mengatur arus dari drain ke source, ini dilakukan dengan mengatur tegangan pada gate dan source-nya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat difahami. Silahkan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kita cukupkan pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.